Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok D dari kelas F, pemeriksaan akuntansi 1, ingin memberikan review singkat mengenai materi bab 9, yaitu risiko audit. Sebelum memasuki materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ica dengan NPM 039, kemudian ada Dea dengan NPM akhir 058, ada Syarifah dengan NPM akhir 056, ada Indah dengan NPM akhir 335, kemudian ada Arya dengan NPM akhir 251, dan yang terakhir ada Ashari dengan NPM 241. Baik, perkenalkan nama saya Dea Khalifatur Rosida dengan nomor NPM akhir 058. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait konsep materialitas dalam audit eksternal. Itu adalah sebuah pertimbangan yang dilakukan oleh auditor untuk menilai apakah suatu kesalahan atau ketidaksesuaian dalam laporan keuangan tersebut dapat berdampak signifikan pada pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan atau tidak. Nah, dalam hal ini, auditor akan mempertimbangkan nilai nominal kesalahan, pengaruh kesalahan tersebut terhadap kinerja bisnis, nilai transaksi, atau akumulasi kesalahan pada periode waktu tertentu. Nah, materialitas sendiri adalah konsep penting dalam audit eksternal karena perannya dalam menentukan laporan audit serta pemberian opini auditor pada laporan keuangan. Nah, tujuan dari risiko audit terkait fraud sendiri adalah untuk mencegah, mendeteksi, dan mengurangi risiko kecurangan dalam suatu organisasi. Auditor berperan dalam menyediakan rekomendasi dan strategi untuk memperbaiki sistem kontrol dan mencegah terjadinya fraud di masa depan. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan terkait dengan membandingkan gimana sih laporan keuangan itu yang mengandung fraud dan error. Nah, laporan keuangan yang mengandung fraud cenderung memiliki transaksi yang tidak biasa, tidak dapat dijelaskan secara logis, atau melibatkan pihak terkait yang tidak berkepentingan. Sementara itu, kesalahan biasanya timbul akibat kekeliruan atau ketidaktelitian dalam memasukkan data atau melakukan perhitungan. Dalam laporan keuangan yang mengandung fraud, seringkali ada ketidakkonsistenan atau ketidaksesuaian antara angka dan tren yang terlihat, seperti lonjakan yang tidak wajar dalam pendapatan atau pengeluaran. Nah, kesalahan biasanya dapat diidentifikasi melalui tidak adanya konsistensi dalam angka-angka yang dilaporkan dari waktu ke waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Taufikur Rahman dengan NPM 22392000251. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis prosedur penilaian risiko. Jadi, jenis prosedur penilaian risiko merupakan langkah penting audit dalam mengidentifikasi dan menilai risiko yang mungkin terjadi. Auditor melakukan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Ada beberapa jenis prosedur penilaian risiko yang umum dilakukan. Yang pertama yaitu permintaan keterangan terhadap manajemen dan pihak lain dalam entitas. Auditor sering berinteraksi dengan manajemen dan pihak lain yang bertanggung jawab atas pelaporan keuangan untuk memahami perusahaan dan lingkungannya, serta mempelajari lebih lanjut tentang desain dan pengoperasian pengendalian internal. Yang kedua, prosedur analitis. Kinerja prosedur analitis dapat membantu auditor mengidentifikasi jumlah, rasio, atau tren yang tidak biasa yang mungkin mengidentifikasi transaksi atau peristiwa yang tidak biasa yang mempunyai implikasi audit. Yang ketiga, observasi dan inspeksi. Observasi dan inspeksi memberi auditor dasar untuk memahami pengendalian internal. Hal ini merupakan masukan penting ketika menilai risiko salah satu material. Yang keempat yaitu diskusi di antara anggota tim perikatan. Diskusi antara rekan perikatan dan anggota kunci tim perikatan lainnya memberikan peluang bagi anggota tim yang lebih berpengalaman termasuk rekan perikatan untuk berbagi wawasan mereka tentang entitas dan lingkungannya. Dan yang terakhir, yang kelima, prosedur penilaian risiko lainnya. Standar audit mengharuskan rekan perikatan dan anggota tim perikatan utama lainnya
untuk mendiskusikan kerentanan laporan keuangan klien terhadap salah satu material. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Aini dengan NPM 056. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antar unsur resiko. Nah, seorang auditor merespon resiko terutama dengan mengubah cakupan pengujian dan jenis prosedur audit, termasuk memasukkan ketidakpastian dalam prosedur audit yang digunakan. Selain memodifikasi bukti audit, ada dua cara lain yang dapat dilakukan auditor untuk mengubah audit guna merespon risiko. Untuk yang pertama yaitu menugaskan mungkin memerlukan staf yang lebih berpengalaman. Nah, perusahaan CPA itu harus mengelola semua penugasan dengan staf yang berkualifikasi. Nah, untuk klien dengan resiko audit yang dapat diterima rendah, kehati-hatian khusus diperlukan dalam penempatan staf dan pentingnya skeptisisme profesional yang harus ditekankan. Untuk yang kedua yaitu penugasan yang akan ditinjau lebih cermat dari biasanya. Kantor akuntan publik perlu memastikan peninjauan yang memadai atas file audit yang mendokumentasikan perencanaan auditor, akumulasi bukti dan kesimpulan, serta hal-hal lain dalam audit. Ketika resiko audit yang dapat diterima rendah, peninjauan yang lebih ekstensif seringkali diperlukan, termasuk peninjauan oleh personel yang tidak ditugaskan dalam perikatan tersebut. Selanjutnya yaitu resiko audit untuk segmen. Resiko kesalahan penyajian material, resiko pengendalian, dan resiko inheren dinilai untuk setiap tujuan audit di setiap segmen audit. Penilaian tersebut kemungkinan besar akan bervariasi pada audit yang sama dari siklus ke siklus, akun ke akun, dan tujuan ke tujuan. Misalnya, pengendalian internal mungkin lebih efektif untuk keberadaan kas dibandingkan untuk keberadaan kas yang terkait dengan keakuratan hasil tetap atau tujuan audit nilai realisasi bersih. Oleh karena itu, risiko pengendalian terhadap keberadaan kas akan lebih rendah dibandingkan dengan penilaian aset tetap. Selanjutnya yaitu kinerja materialitas dan risiko terhadap tujuan audit terkait saldo. Auditor dapat secara efektif mengasosiasikan sebagian besar risiko dengan tujuan yang berbeda-beda dan cukup mudah untuk menentukan hubungan antara suatu risiko yang satu dengan risiko yang lain. Misalnya, keusahan persediaan tidak akan mempengaruhi tujuan apapun selain nilai realisasi. Lebih sulit untuk memutuskan berapa banyak materialitas yang dialokasikan ke akun tertentu yang harus dialokasikan untuk satu atau dua tujuan. Nah, oleh karena itu, sebagian besar auditor itu tidak dapat berusaha melakukan hal tersebut. Saya Ica Dwi Sabrina dengan NPM akhir 039. Saya rasa salah satu tantangan terbesar dalam penerapan model risiko audit adalah mengukur komponen-komponennya. Bagaimana menurutmu? Betul sekali, misalnya menilai risiko bawaan dengan faktor-faktor seperti kesalahan dalam audit sebelumnya dan perubahan teknologi sangatlah subjektif. Karena itu, auditor sering menggunakan istilah seperti rendah, sedang, dan tinggi untuk mengukurnya. Ya, saya setuju. Penggunaan istilah tersebut mempengaruhi jumlah dan jenis bukti yang dikumpulkan. Misalnya, jika risiko audit yang dapat diterima tinggi, tingkat bukti yang dibutuhkan jadi rendah. Benar, namun mengukur jumlah bukti yang diperlukan untuk risiko deteksi yang direncanakan juga tidak mudah. Auditor harus memilih prosedur audit yang tepat dengan jenis bukti yang berbeda-beda. Tepat sekali. Sebenarnya over-auditing dan under-auditing juga perlu dihindari. Kebanyakan auditor cenderung mengambil pendekatan konservatif untuk menghindari under-auditing, meskipun ini bisa berisiko juga. Memang, under-auditing bisa membahayakan reputasi profesional. Jadi, penting bagi auditor untuk menilai risiko dengan hati-hati, meskipun itu berarti mengambil tindakan yang lebih konservatif. Sepakat. Kita harus selalu berusaha mencari keseimbangan antara menghindari risiko dan menghindari over-auditing. Saya sudah menetapkan materialitas kinerja untuk audit piutang dengan Hillsburg Hardware Company sebesar $265.000. Saya pikir itu cukup relevan dengan kondisi perusahaan dan pendapatannya. Itu terdengar masuk akal. Materialitas memang harus mempertimbangkan ukuran dan kompleksitas perusahaan.
Bagaimana dengan risiko audit yang dapat diterima? Saya menilai risiko audit yang dapat diterima sebagai sedang. Meskipun perusahaan terdaftar secara publik dan memiliki integritas manajemen yang tinggi, saya masih merasa perlu waspada terhadap beberapa risiko, terutama terkait dengan pengakuan pendapatan. Risiko bawaan bagaimana? Risiko bawaan saya nilai sedang untuk keberadaan dan pemotongan, terutama karena khawatir terhadap pengakuan pendapatan. Tapi saya nilai rendah untuk tujuan lainnya. Bagaimana dengan risiko deteksi yang direncanakan? Untuk setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo dalam audit piutang dagang, saya rencanakan risiko deteksi kurang lebih sama. Namun, masih ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan sebelum kita membuat keputusan bukti akhir. Sepertinya, Anda telah melakukan banyak pekerjaan untuk merencanakan audit ini dengan matang. Terima kasih telah berbagi wawasan Anda. Tentu saja, semoga audit ini berjalan lancar dan memberikan hasil yang akurat untuk perusahaan. Saya rasa model risiko audit memang sangat membantu dalam perencanaan audit. Namun, ketika bukti yang dikumpulkan menunjukkan bahwa risiko pengendalian atau risiko bawaan mungkin dinilai terlalu rendah, bagaimana seharusnya auditor menanggapinya? Benar, dalam situasi seperti itu, auditor harus melakukan 2 langkah penting. Pertama, merevisi penilaian awal atas risiko yang sesuai. Lalu yang kedua, mempertimbangkan efek revisi pada persyaratan bukti tanpa mengandalkan model risiko audit. Jadi, jika auditor menemukan kesalahan dalam konfirmasi piutang dagang dan menyadari bahwa penilaian risiko pengendalian awal sebagai rendah tidak tepat, auditor harus merevisi perkiraan risiko pengendalian ke atas. Bukan begitu? Ya, tepat. Auditor harus juga mempertimbangkan efek revisi tersebut pada bukti tambahan yang diperlukan dalam audit piutang dagang dan siklus penjualan dan penagihan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan memadai untuk mengurangi risiko audit menjadi tingkat yang dapat diterima. Jadi, auditor perlu melakukan penilaian ulang yang cermat dan memodifikasi bukti dengan tepat berdasarkan revisi risiko yang dilakukan, bukan hanya mengandalkan pada model risiko audit semata. Betul sekali. Ini penting untuk memastikan bahwa hasil audit akhir memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan perusahaan dan meminimalkan risiko kesalahan yang mungkin terjadi. Baik, setelah sama-sama mendengar penjelasan mengenai resiko, definisi dari resiko dan juga jenis-jenis resiko dalam audit itu apa saja, dan juga mengenai materialitas, selanjutnya kita perlu mempelajari tentang hubungan antara resiko dan materialitas terhadap bukti audit. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Azhari dengan NPM 23992000241. Untuk melihat hubungan antara resiko dan materialitas terhadap bukti audit dapat kita lihat dengan diagram pie sederhana yang ada di sini, yaitu pertama, jika auditor menetapkan tingkat materialitas yang rendah, maka ini akan mempengaruhi bukti audit, di mana auditor nantinya perlu mengumpulkan lebih banyak bukti audit. Nah, kemudian yang kedua, jika auditor menginginkan untuk mengurangi jumlah bukti audit yang harus dikumpulkan dan tingkat materialitas yang tidak berubah atau tetap, maka dalam hal ini resiko audit nantinya akan meningkat. Kemudian yang ketiga, jika auditor menginginkan resiko audit yang rendah, maka auditor dapat memilih beberapa opsi, yaitu yang pertama adalah menambah tingkat materialitas tanpa merubah bukti audit yang harus dikumpulkan. Kemudian yang kedua adalah sebaliknya, yaitu auditor harus menambah jumlah bukti audit yang perlu dikumpulkan, sementara tingkat materialitas ditetapkan sama atau tidak berubah. Kemudian yang ketiga adalah auditor dapat menambah keduanya, yaitu di mana auditor dapat menambah tingkat materialitas dan juga mengumpulkan bukti audit yang sedikit lebih banyak. Selain itu, hubungan antara risiko dan materialitas terhadap bukti audit juga dapat kita lihat dalam flowchart atau bagan alur yang ada di sini, di mana unsur yang satu dengan unsur yang lainnya itu saling terhubung satu sama lain, dapat kita lihat pada garis-garis yang ada di sini. Kemudian huruf D di sini berarti direct relationship atau hubungan secara langsung, sedangkan huruf I di sini berarti inverse relationship atau hubungan yang sifatnya terbalik. Kita bisa sama-sama melihat di sini, di mana pertama IR dan CR itu mempunyai hubungan yang sifatnya terbalik atau inverse relationship terhadap PDR.
Nah, artinya jika inherent risk dan juga control risk-nya itu tinggi, maka plan detection risk-nya nanti akan rendah. Atau jika resiko bawaan dan resiko pengendaliannya itu tinggi, maka resiko kegagalan auditor dalam mendeteksi salah saji material itu akan rendah. Selanjutnya adalah hubungan antara AAR dan PDR itu mempunyai hubungan direct relationship atau hubungan secara langsung. Jika AAR atau acceptable audit risk-nya rendah, maka PDR atau plan detection risk-nya juga akan ikut rendah. Begitupun sebaliknya. Artinya jika tingkat toleransi kegagalan auditor dalam melakukan salah saji material itu rendah, maka risiko kegagalan salah sajinya juga akan ikut rendah. Kemudian di sini juga dapat kita lihat hubungan antara IR dan CR terhadap bukti audit adalah direct relationship atau hubungan secara langsung. Artinya jika IR dan CR-nya rendah, maka bukti audit juga akan rendah atau berkurang. Jika risiko bawaan dan risiko pengendalian dinilai rendah, maka auditor tidak perlu mengumpulkan lebih banyak bukti audit. Nah, lain halnya dengan hubungan antara AAR atau acceptable audit risk dan materialitas terhadap bukti audit yang mempunyai inverse relationship atau hubungan yang sifatnya terbalik. Jika AAR atau materialitas yang ditetapkan oleh auditor itu rendah, maka bukti audit akan meningkat. Atau jika toleransi salah saji pada penilaian auditor ditetapkan rendah, maka auditor perlu memperbanyak bukti audit. Begitupun dengan materialitas, jika auditor menetapkan tingkat materialitas yang rendah, maka auditor juga nantinya perlu untuk mengumpulkan lebih banyak bukti audit. Ataupun sebaliknya, jika tingkat materialitas yang ditetapkan itu tinggi, maka auditor tidak perlu untuk mengumpulkan lebih banyak bukti audit. Contohnya dapat kita lihat di sini, di mana dengan rumus PDR sama dengan AAR dibagi IR kali CR. Kita asumsikan bahwa AAR itu nilainya adalah 5%, kemudian IR dan juga CR itu ada pada tingkat 100% atau yang cukup tinggi. Dan hal ini nanti akan menghasilkan PDR sebanyak 5% atau tingkat risiko yang cukup rendah begitu ya. Kemudian jika sebaliknya IR dan juga CR itu rendah, di sini kita asumsikan jumlahnya 50%, maka nanti PDR-nya akan menjadi cukup tinggi, yaitu 20%. Perkenalkan, saya Indah Puspita Rahmawati dengan NPM akhir 335. Di sini saya akan mereview materi tentang strategi audit. Materi ini memberikan pandangan komprehensif tentang strategi audit dengan penekanan pada pengembangan respon terhadap risiko dan penyusunan strategi audit secara keseluruhan. Dokumen rencana audit strategis memberikan kerangka kerja untuk mengidentifikasi risiko kesalahan material secara menyeluruh. Sementara, kertas kerja strategi audit memberikan arahan rinci tentang pendekatan audit, termasuk pengujian pengendalian dan prosedur substantif. Strategi ini menekankan pentingnya skeptisme profesional, pengawasan staf yang berkelanjutan, penugasan staf yang tepat, dan fleksibilitas dalam rencana audit. Secara keseluruhan, materi strategi audit ini memberikan panduan praktis bagi auditor dalam mengelola risiko dan menyusun rencana audit yang responsif dan efektif. Sekian review materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.